Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك masih memberikan beberapa nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan berkat nikmat dan rahmat Allah kita pada saat pagi hari ini bisa bertatap muka berwajah di dalam majelis kita yang mulia ini. Tak lain niat kita adalah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita niat thalabul ilmi oleh Allah benar-benar diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat, barokah fi dunia wa akhirah. Sallallahu wasallam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa syafaat. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini benar-benar diberikan istiqomah di dalam mengamalkan syariat Rasulullah yang akhirnya besok yaumil qiyamah kita benar-benar mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, tentu insyaallah kita sama-sama maklumi bahwasanya pada saat hari ini, hari Sabtu, kita masih bersama-sama melakukan perintah Allah, yaitu amal ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ini
betul ya. Hari yang ke-24, Masya Allah. Nanti malam ini malam yang ke-25. Ini artinya sebentar lagi bulan suci Ramadan, tamu kita yang mulia akan meninggalkan kita, berpamitan kita. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini kita masih eksis dalam memanfaatkan waktu yang ada dengan memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Terutama 20 malam kita bersama-sama mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan di dalam bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sehabis bulan Ramadan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin yang kami muliakan, ini yang perlu kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini, bahwasanya yang harus kita pikirkan lagi setelah kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ada kewajiban-kewajiban lagi yang harus kita perhatikan, yaitu nanti kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dijalani setiap kita habis menunaikan amal ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, di dalam kesempatan yang mulia ini, kalau mungkin kemarin-kemarin sudah ada para kiai, para ustaz yang sudah menyampaikannya, mungkin kami juga perlu menaukiti atas beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani nanti agar supaya amal ibadah zakat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dawuh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Artinya, amal ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, nggak bisa naik, tidak bisa terangkat. La yurfa'u illa bi zakatil fitri. Amal ini nanti, amal ibadah puasa kita tidak akan bisa lolos naik kecuali kalau sudah disempurnakan untuk membayar zakat kita. Jadi kalau amal ibadah puasa kita sudah kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah, insya Allah amal ibadah puasa kita nanti langsung oleh malaikat diangkat jelas sama diaturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kami muliakan, karena zakat ini untuk mengangkat amal kita di dalam satu bulan puasa penuh ini, monggo kita usahakan zakat itu adalah dari beras. Cara Indonesia saking beras kan, diusahakan dari beras yang lebih berkualitas daripada yang kita konsumsi setiap harinya, atau paling tidak sepadan. Jangan sampai dumai ya. Kita bikin zakat, kualitas daripada beras itu sendiri di bawah kualitas yang kita konsumsi. Contoh, kalau kita zakat, usahakan kita yang lebih baik. Seumpama nyuwun sewu, kesehariannya yang kita makan beras niku beras biasa. Beras nopo nggih biasa niku? Mentari. Oh, betul biasa, mentari itu biasa paling biasa murah itu nopo? SPHP. Bulog. Sing paling murah bulog ya. Bulog itu beras jatah itu lagi. Nggih niku. Niku seumpama
yang kita makan seperti itu rendahnya, maksudnya rendah dalam kualitas berasnya. Nanti kalau kita ingin amal kita bisa naik, usahakan yang lebih baik. Apa? Diberikan yang lebih baik dari yang ada mereknya. Rojo lele. Oh, rojo lele. Mana rojo nopo? Yes, itu pilih rojo-rojoan itu masih mari. Berapa kali? Rojo koyo, kalau minyak rojo koyo pokoknya yang ada mereknya, yang lebih, maksudnya yang lebih berkualitas. Insya Allah, kalau nanti yang kita bikin zakat itu kok nilainya, kualitasnya lebih tinggi, ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dibalik, setiap harinya yang kita konsumsi merek Mentari, rojo lele, jadi sampai rojo nongko ya, apa itu NSC nongko itu merek lahap, lahap enggak. Kita punya dasar halah, cuma dikasih orang lain aja, dibeliin yang dasar apa namanya, bulog, jatah, sing murah-murah. Saya tanya, lek panjenengan pun mboten kerso, sudah tidak mampu untuk konsumsi itu, terus diberikan orang lain, kira-kira diterima enggak? Tidak. Diterima enggak? Tidak. Contohnya gini saja, panjenengan punya makanan sayuran sudah agak basi, jadi kita sudah enggak siap untuk mengkonsumsinya, enggak mau, kok dikasih orang lain, diterima enggak kira-kira? Itu seperti contohnya. Begitu pula zakat fitrah, monggo kita usahakan yang kira-kira itu orang lain itu senang untuk menerimanya. Wah, alhamdulillah dapat Mentari, alhamdulillah dapat rojo lele, alhamdulillah dapat lahap. Karena orang lain senang, itulah yang bisa menyebabkan amal ibadah kita bisa naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saumu Ramadhan mu'allaqun bainas samai wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Dari puasa Ramadan itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, sehingga apa itu sampai disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini apa itu ada hikmah dan faedahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal lagwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqah. Artinya zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaim. Zakat fitrah itu untuk membersihkan bagi orang yang puasa dari mana? Minal lagwi war rafasi, dari kata-kata yang buruk, dari apa itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mungkin warfasi, lesan kita pernah selama di dalam bulan puasa ini mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, hal-hal yang tidak baik yang kita kerjakan di dalam bulan puasa, insya Allah itu nanti bisa disucikan dengan cara membayar zakat fitrah. Jadi wong puasa derek mboten mungkin kalau panjenengan sedaya iki lesan iku terus dijak poso sepenuhnya, kan enggak mungkin loh. Mungkin pernah marah-marah, menggunakan kata-kata yang enggak pantas, ini betul. Mungkin bisa jadi, nanti bisa dibersihkan dengan membayar zakat fitrah. Waktu umatan lil masakin, dan zakat fitrah itu bisa berikan makanan terhadap orang-orang masakin, orang miskin. Dan itu termasuk orang miskin itu bagian daripada asnaf 8 yang sudah diterangkan di dalam ayat suci Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin dan seterusnya.
Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa membayar zakat fitrah kok dilakukan sebelum sholat Idul Fitri, itu namanya zakatul maqbulah, zakat yang benar dan diterima. Berarti kalau panjenengan sedaya seketika mengeluarkan zakat fitrah, usahakan sebelum sholat Id dimulai. Kalau di awal Ramadan juga boleh, nanti insya Allah di belakang saya terangkan. Wa man addaha ba'da sholati fa yasodaqatun minas sodaqah. Namun kalau toh kita bayar zakat fitrah, kok setelahnya sholat Id itu bukan zakat namanya sodaqah. Jadi kan zakat fitrah itu sebelumnya sholat Id, tapi sodaqah setelahnya sholat Id. Wa yushtaratu li wujubiha al-islam wa idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal fatukhraju man mata ba'dal wudhu itu nama ulida ba'dahu. Syarat daripada orang yang diwajibkan membayar zakat nomor satu adalah orang Islam. Pokok wis enek jenenge Islam, sudah ada nama Islam, pernah membaca syahadat, nggak boleh bener-bener dia memegangi agama Islam. Itu sudah wajib zakat. Entah orangnya itu mengamalkan syarat Islam atau tidak, sholat atau tidak, berpuasa atau tidak, itu secara kasarnya biladus lah. Terkesan biladus itu lawala sholat boten, posongin boten, apapun sudah perintah agama itu jelas gak dijalankan. Tapi tidak ditakoni agama ini apa? Islam. Sama dulu ini lo mau aku sama mata dia, Mas. Sama terus melebur ini agama mau apa? Agama mau apa? Ya Islam. Ya tuh kok Islam melebur lagi, kok bisa? Ya, pokok masih ada nama Islam itu tetap berkewajiban membayar zakat, tetap wajib bayar zakat. Makanya terjadi lafaznya cuma al-Islam, apapun latar belakang mereka. Wa idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dan syarat daripada orang yang membayar zakat itu harus orang yang bisa menjumpai bagian daripada juznya bulan Ramadan dan juznya bulan Syawal. Terus kayak ini kalau panjang muslim untuk paling sehat kalau panjang muslim Ramadan telas sampai lagi 1 Syawal Lebaran. Ini termasuk kita sudah kategori berkewajiban membayar zakat. Syaratnya tadi di nomor 1 Islam, yang nomor 2 harus menjumpai apa itu juz bulan daripada bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Fatukhraju amman mata ba'dal ghurub duna man wulida ba'dahu. Saya ulangi tadi, harus menjumpai juznya bulan Ramadan dan juznya bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal dunia, yang tadi kita poso, bawa sakit, kok dilalah. Mari Menteri Agama mengumumkan kira-kira biayanya apa nih kira-kira? Cuma nomor 1 saat ini. Sebut cari mulai dia. Sing Jumat, sing Sabtu nih. Sekolah juga Seumpama pemerintah mengumumkan 1 Syawal pada tahun hari ini jatuh pada hari Sabtu seumpama. Berarti yang terakhir adalah apa itu surutnya hari Jumat maghrib ya. Lah kok setelah apa itu ada pengumuman orang ini meninggal, hari maghrib meninggal.
Saya tak tanya, orang ini wajib dizakati atau badan? Wajib dizakati badan? Wajib karena Maghrib masih menjumpai di dalam bulan suci Ramadan dan paham ya? Dunaman ulida ba'dahu, bukan orang atau anak yang dilahirkan setelahnya huruf surut. Contoh, ibu-ibu hamil, terus hamil betul ibu-ibu. Lansia apa ya? Luas. Iskak produktif ini. Seumpama ada ibu-ibu hamil di dalam bulan puasa dinyantai malam, dilalah setelah ada pengumuman bayi mau lahir, pas mari maghrib lahir. Ya, apa itu? Maghrib itu dan maghrib itu. Dan sewu, bayi ini sudah wajib dizakati nopo dereng? Wajib badan, serta tidak menjumpai jusnya bulan suci Ramadan. Hal yang seperti ini kadang-kadang masalah. Kampung itu di desa gimana ini, iya ini. Dan pengajian itu kan paham, jadi syarat orang bayar zakat siji Islam, nomor 2 orang yang bisa yang sudah menjumpai jusnya bulan suci Ramadan dan jusnya bulan Syawal. Kalau orang meninggal setelahnya surutnya apa itu? Huruf itu ya, maghrib itu ya, itu tidak apa itu masih wajib diwajibkan membayar zakat. Tapi kalau lahir setelahnya huruf itu tidak wajib zakat dizakati. Wa yajibu 'alal kafiri al-ikhraju amman talzamu nafaqatu minal muslimin. Wa syaratnya orang yang bayar zakat kan kudu yang Islam. Bagaimana orang non-muslim? Orang non-muslim apapun agamanya, orang non-muslim. Orang non-muslim itu tidak wajib membayar zakat karena berbeda agama. Lek berbeda kiai-kiai cek wajib. Pokok jeneng Islam. Pokok Islam yang wong Nahdiyin, Muhammadiyah, wong napa mawon nggih. Wong Syiah, Wahabi, apapun pokoknya jeneng Islam itu tetap berkewajiban bayar zakat. Kalau orang kafir itu tidak diwajibkan membayar zakat. Tapi di sini diterangkan wa yajibu 'alal kafir al-ikhraju amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Orang kafir, orang non-muslim itu wajib mengeluarkan zakat bagi mereka yang ditanggung nafkahnya yang beragama Islam. Paham? Saya ulang, orang kafir, orang non-muslim itu wajib mengeluarkan zakat bagi mereka yang menjadi tanggungan nafkahnya yang beragama Islam. Contoh, dia kafir, tapi di dalam intern keluarga itu ada yang muslim, dan keluarga yang muslim ini kesehariannya memang kehidupannya dibekali, dimodali oleh keluarga yang kafir tadi. Komponen lah katakan gitu, ayahnya yang kafir tadi, yang non muslim tadi, tapi ada mungkin istrinya atau anaknya atau bantunya yang di situ beragama Islam. Nah, orang non muslim ini secara pribadinya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi karena dia punya apa itu keluarga yang menjadi tanggungan kehidupan sehari-harinya yang muslim, itu orang non muslim wajib membayar zakat bagi mereka yang beragama Islam. Paham ya? Jadi sudah jelas apa yang maksud menikah. Meskipun dia kafir, tapi kewajibannya bukan untuk
pribadinya sendiri, tapi untuk keluarga yang muslim. Kemudian keberadaan zakat fitrah itu sendiri harus ditasarufkan kepada asnaf yang sebanyak ada 8. Asnafun innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Satu sifat wal nomor setunggal yang pertama yaitu fakir. Ini adalah orang yang wajib diberi zakat fitrah. Siapakah fakir itu? Ini saya ini Indonesia yang fakir orang lumayan kafir. Oke, diterangkan juga ini. Waktunya masih ada ini. Fakir, wa huwa alladzi la mala lahu wa la kasba la yakun yaqum min kifayatihi. Jadi yang usuhan nisbi ma yahtaju kama yahtaju ila asyratin wala yamliku wala yasimu illa bil harimi aw salasatin. Orang fakir adalah mereka yang tidak ada modal harta benda sama sekali dan tidak ada pekerjaan wala kasbalan pun tidak ada pekerjaan yang patut baginya. Is enggak perlu kae duwe, enggak ada badan nggak ada. Terus ya kamu mau kan mengkifayati, kebutuhan itu selalu berkurang dan berkurang dari separuh. Kaman yang taju naswatin atas diri yang itu butuh dan nanti mungkin sing dipendahan itu butuh 10.000. Ning cukup mungkin dirham ini enten 2.000. Itu beras kita mawon. Sing dipanen mestine cukupe niku butuh beras niku 3 kilo. Lah kok sing dipanen cuma enten di bawah separuh gitu. Di bawah separuh itu benar. 2 kilo. Di bawah separuh kilo lah setengah. Dipanen sak keluarga jelas kurang pada duwe 3 kilo. Ini belum jenenge tiyang fakir. Modal mboten ada, bondo mboten ada, harta modal harta benda enggak ada, pekerjaan juga enggak ada, yang dimakan modalnya seperti itu. Soal pula kira-kira Indonesia asli itu namanya dari model ini. Banyak jarang gitu. Kemudian masuk miskin. Wal miskinu huwa alladhi yaqdiru ala malin aw kasbin ning wala yakfi kama yahtaju ila syarati dirham wa minhu sab'atun. Orang miskin itu lumayan ya. Sing paling terendah adalah orang fakir. Makanya Al-Qur'an dulu di yang pertama innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu artinya zakat, ayat zakat. Kemarin sempat rame bahwasanya ada yang mengatakan kalau Indonesia ingin maju tidak perlu bayar. Terus kita ini seperti ngomong umi ya, tapi sedekah itu kalau tidak tafsir munir, tafsir jalan dan sebagainya, itu artinya dimaknai bukan sedekah tapi zakat. Makanya sampai asnaf 8 ini adalah keterangan daripada mereka yang berkewajiban untuk diberi zakat. Miskin itu sinten alladzi wa alladzi yaqdiru ala malin aw kasbin wa la yakfi. Orang itu punya harta benda, bondo, aw kasbin juga mempunyai pekerjaan, duit usaha, duit bondo, dia juga punya pekerjaan tetap. Namun wala yakfihi,
Tapi kebutuhan itu selalu tidak cukup, kurang dari kebutuhan sehari. Punya gawe mendino tapi gak cukup. Baik. Contoh, kaman yahtaju napa niku kaman yahtaju ila asyrati darahima wa inna sab'atun. Orang itu butuh beras, butuh ini 5 kilo. Adanya cuma 3 kilo. Masih kurang kan? Cara ini enten duit niku cuma butuh 10 dirham, ning wa inna sab'atun darahim. Cuma entene 7 dirham. Jadi selisih sama orang yang apalagi pikir jasa duit minta, enggak teman-teman. Itu orang miskin. Miskin Bang Indonesia ini sama kasih uang. Uang juga ngertos. Indonesia udah kadang-kadang yang setopan, dua-dua macam itu saya seputar macam itu. Dan Allah alam ya. Kadang-kadang malah kayak uang suge-suge si nyawal kadang-kadang ya. Sampai tidak tahu satu titik yang berita itu mereka punya rumah baru. Kalau beda-beda penampilannya mawar kayak orang yang miskin pikir miskin. Allah alam. Pokok kata-kata kategori fakir dan miskin seperti itu tadi. Wal amilu 'alaiha as-sagal kamil amal zakatun. Kemudian nomor 3 orang yang wajib diberi zakat adalah amil. Ini kemudian pun amil materi. Sama saya amil. Saya jelaskan. Amil itu siapa? Amil adalah mereka yang diangkat oleh Imam A'dham. Pertanyaannya, siapakah Imam A'dham itu? Imam A'dham adalah dalam hal ini adalah pucuk pemerintah negara. Pemerintah dalam hal ini presidennya Pak Prabowo. Pemerintah memberikan mandat pada bawahnya melalui Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama memberikan otoritas penuh terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia. Mungkin pada Nahdliyin, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Memberikan otoritas penuh dengan ormas-ormas. Akhirnya kalau di warga Nahdliyin melalui PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama mandat jika sudah menjalankan otoritasnya saking Imam A'dham mau mandat terus. Paling dengan betul mungkin jangan langsung guru kono. Pak Menteri Agama kan betul mungkin tapi makanya memberikan otoritas penuh, penangan penuh terhadap ormas niki PP ini PB, pengurus wilayah, di Jawa Timur, Jawa dan seterusnya, IPB dan DPC, pengurus cabang Malang, Jawa ini, kemudian ini anak cabang Singosari maka pengenalan ranting di BA oleh pengurus ranting yang sudah mendapatkan mandat saking Imam A'dham silsilah urutan 5 itu artinya amil itu sudah sah menjadi amil dan juga berhak mendapatkan bagian daripada zakat. Nah, kita harus tahu apa kinerja daripada amil itu sendiri. Amil itu dan kinerjanya adalah nomor kasai wal qabid amal zakat, mengambil apa? Zakat, mencatat hasil zakat, mengumpulkan dan mencatat zakat, kemudian mendistribusikan zakat itu sendiri. Itu penggawaannya amil. Saya ulang, mengambil, mencatat, mengumpulkan dan mendistribusikan. Pulau tak tanggal peneliti biasa ini mulai dibentuk ambil mundur nopo dengan mental terus dipalangi kalau
warga membayar zakat? Warganya yang datang ya? Nah, warganya yang datang karena sudah terbiasa dulu bukan ambil tapi mungkin panitia zakat. Beda loh ya, panitia zakat dengan ambil itu sudah beda jauh. Panitia zakat itu tidak boleh mendapatkan bagian zakat. Lek ambil jeneng ambil nama ambil sudah berhak mendapatkan zakat. Lek panitia itu bolehnya menerima zakat bukan atas nama panitia. Lek atas karena nama panitia itu tidak ada berada di asnaf 8 itu sendiri. Napa niku bolehnya dapat zakat atas nama apa itu fakir atau miskin atau apa yang ada di dalam asnaf 8 itu tadi. Lek ambil jelas. Jadi tugasnya ambil seperti tadi mengambil dari warga, mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikan. Lek panjenengan kepingin rodo aman yang di biat menjadi seorang ambil. Sedikit tolong panjenengan untuk menyampaikan, mengumumkan di tidak melalui masjid. Kalau di kompon, kalau musola, masjid kalau udah yang kajian setiap habis tarawih kalau pengajian di masjid di musola gitu. Saya tanya bukan minta beda lebih. Misalnya minta tolong dulu Pak panjenengan terangkan zakat ambil. Itu namanya ambil yang minta untuk diteri zakat. Malah bilang cara prakteknya kurang kerja nih, kewajiban ambil itu harus mengambil kok. Tapi kan jadi ambilnya tinggal mententrem terima lagi gitu. Amrih aman di panjenengan sebagai ambil untuk ambil. Matur kemawon Pak Guru, ini sebenarnya zakat itu yang ada di panjenengan sebagai itu sebenarnya bukannya si aman. Panjenengan apakah masih ikhlas mengantar ke rumah sebagaimana dia biasanya? Kan mesti insyaallah jawab mesti ikhlas. Alhamdulillah panjenengan masih ikhlas, itu menjadi ziyadah amal panjenengan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma kita matur istilahnya kesannya itu asal ziyadah amalnya dengan tadi. Toh sebenarnya itu adalah kewajiban mengambil itu. Masuk lagi ya. Kayak apa tadi? Ini tadi pun kelas ini. Bersama-sama tadi. Bersama-sama. Tadi berlaku masalah dulu kekuatan ambil. Antara sebelum nanti insyaallah terus itu misalnya itu ada dari sendiri ini lakukan asnaf belakang. Begitu membatasi di ambil melakukan ini memberikan satu berguna dan bermanfaat termasuk untuk modal kita apa itu untuk membayar zakat fitrah. Dan ini adalah termasuk tugas pulau di dalam mengisi kultum di masjid Ibnu Hakim ini mungkin dalam waktu ini terakhir insyaallah kali ini insyaallah minta ngajeng pun mungkin itu para hadirin dari awal sampai akhir ini mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan tentang dengan sebelumnya. Satu lisan, kurang lisan atau kurang nyaman, kurang enak dan mendengarkan. Jadi kalau saya sebut dari hukum mana kalau ini lebih para bisa kata-kata. Kalau ada bedanya, benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang kesalahan mungkin karena kekurangan dan apa itu kekurangan ilmu pengetahuan sehingga mungkin bisa menjadikan apa yang kita sampaikan kurang nyaman kurang tak lain. Saya pribadi kami lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa-dosa kita yang berkat bulan Ramadan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang murah, berkah halal, halal dan barokah thayyibah, dan anak cucu kita mudah-mudahan bukan anak cucu yang soleh dan solehah. Kita semuanya mudah-mudahan selalu dekat istiqomah dalam beribadah. Selalu kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diberikan berkat yang husnul khotimah. Insyaallah Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman. Ighfir lana jami'a dhunubina wal walidina warhamna wa nasina wa Rabbana yassir 'alaina umurana wa dunya wa akhirah. Allahumma yassir lana ma'sir. Allahumma yassir lana ma'sir. Allahumma yassir lana ma'sir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa jannatan خصوصا جعلنا في هذا المسجد المستقيم يا الله في قرية فرمان يا الله اجعلنا وذرياتنا وذرية من العالمين والإيمان والإقوال والإسلام والإسلام وأهل الأولاد وأهل القرآن يا الله واجعلنا يا ربنا من شرهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا رب